Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman. NIM saya 22011560116. Saya sekarang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK UHAMKA. Saya mengajar di SD Albaina Muhammadiyah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekarang mengajar di kelas 4. Nah, saya hari ini tanggal 13 Desember 2022, hari Selasa, saya akan membuat praktik pembelajaran gunanya untuk syarat uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang saya ambil yaitu tema 3 tentang peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 2 di kelas 4. Nah, yuk sama-sama kita saksikan praktek pembelajaran yang akan saya buat. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran ke depannya bisa lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk tangan dulu. Hebat semuanya. Ya, alhamdulillah pagi hari ini diawali dengan penuh semangat, dengan penuh ceria. Berarti nanti kita belajarnya bisa lebih bersemangat lagi. Yuk, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Coba lihat di sekeliling kamu, semuanya teman-teman kamu, ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, berarti hadir semua ya hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bapak mau mereview, mengulang materi sebelumnya. Coba Bapak mau tanya, kita belajar apa sih sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Tunjuk tangan coba yang tahu, siapa tunjuk tangan? Akifah, silakan tunjuk tangan. Belajar tentang apa? Jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaannya ada pekerjaan apa saja? Kalau di perkotaan apa pekerjaannya? Pemadam. Pemadam. Oke, good. Kalau di perdesaan? Petani. Ada petani. Terus ada lagi nggak contoh-contoh jenis-jenis pekerjaan yang Akifah tahu? Barista. Barista. Apa itu barista? Membuat kopi. Iya, hebat. Tepuk tangan buat Akifah. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya
Nah, sebelumnya Bapak akan membagi 6 kelompok. Model pembelajaran yang hari ini kita akan lakukan adalah model pembelajaran problem based learning. Oke, Bapak mau lihat dulu kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke, semuanya sudah lengkap semuanya. Oke, baik semuanya. 4, baik. Oke, kalau sudah siap, yuk kita fokus lagi ke depan. Semuanya, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Kita akan masuk ke tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan dan lingkungan rumahku. Pembelajaran 2. Pak, hari ini belajar tentang apa saja sih? Tujuan pembelajarannya, yuk sama-sama kita saksikan semuanya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengintegrasikan perilaku yang sesuai dengan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Yang ketiga, melalui kegiatan menonton video pada Canva, peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian pada tumbuhan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menonton video pada Canva, peserta didik dapat menelaah fungsi dari bagian tumbuhan dengan percaya diri. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat membandingkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Yang keenam, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk tulang daun dengan tepat. Apa saja sih hak dan kewajiban kita sama tumbuhan itu? Coba ada yang bisa memberikan contoh nggak hak dan kewajiban kita kalau sama tumbuhan itu harus seperti apa? Haknya dulu coba, hak sama tumbuhan. Coba Jevan. Hak sama tumbuhan itu apa? Lingkungan menjadi asri. Lingkungan menjadi asri. Terus apa lagi? Mendapatkan oksigen. Mendapatkan oksigen. Oke, good Jevan. Kalau kewajibannya, ada yang tahu nggak kewajiban kita bersama tumbuhan itu harus ngapain? Coba Bajika. Kewajiban kita. Menyiram tanaman. Oke, good. Menyiram tanaman. Ada lagi? Memberi pupuk pada Memberi pupuk pada tanaman. Hebat. Tepuk tangan buat Jevan dan Bajika. Nah, ini hak terhadap tumbuhan. Yang pertama apa hak terhadap tumbuhan? Mendapatkan oksigen. Kita hidup di bumi ini kalau nggak ada tumbuhan kita nggak bisa bernapas. Karena oksigen ada yang jual nggak? Iya. Makanya hak kita ketika ada tumbuhan yang hidup itu kita berhak mendapatkan oksigen. Jadi karena adanya tumbuhan yang subur, tumbuhan yang besar, kita mendapatkan oksigen dan sampai dengan sekarang kita masih bisa bernapas. Yang kedua apa? Sumber bahan makanan. Bayangkan kalau nggak ada tumbuhan di bumi, nggak ada tanaman di bumi, kita mau makan apa? Coba mau makan apa? Mau makan apa ayo? Ayo mau makan apa? Misalnya, Pak bisa makan ayam. Bapak tanya, ayam makannya apa? Kalau nggak ada tanaman dan tumbuhan, ayamnya mati nggak? Mati. Kita nggak bisa makan. Nah, makanya sumber bahan makanan tanaman dan tumbuhan itu menjadi penting. Karena dengan sumber bahan makanan, contoh, ada kentang, ada kol, ada cabai, terus ada apa lagi? Ada jagung, wortel yang kita makan. Kalau itu nggak ada semua, kita nggak bisa makan. Makanya hak kita terhadap tumbuhan itu adalah tumbuhan sebagai sumber bahan makanan. Yang ketiga sebagai tanaman hias. Siapa yang punya tanaman hias di rumah? Nah,
Jadi indah gak rumahnya? Nah, bayangin. Kalau nggak ada tanaman-tanaman kayak kita di sekolah, di depan kelas. Kita nggak punya tanaman-tanaman hias. Nah, kelihatannya apa? Gersang, panas, tandus. Tapi kalau ada tanaman-tanaman di depan, itu lebih sejuk dilihatnya, lebih indah, lebih asri. Betul. Sebagai bahan obat apa aja sih biasanya tanaman yang dibuat obat herbal? Jahe, gue tahu Par. Ada lagi? Kumis kucing. Ada lagi yang dibuat obat biasanya apa? Kunyit bisa. Daun saga. Oke, good. Daun sirih. Apa lagi? Banyak, betul. Ada kencur tadi, ada kunyit, daun saga, daun sirih. Itu semua tanamannya itu menjadi obat herbal dan itu paling ampuh dibanding obat dokter. Nah, yang kedua tanaman industri. Nah, tanaman industri ini yang biasa kamu lihat di pedesaan-pedesaan atau di kampung-kampung yang sekarang, iya, kalau daun minahong bisa juga buat obat. Kalau di perkotaan sekarang sudah jarang tanaman industri, tapi kalau masih di perkampungan-perkampungan, kalau kamu pergi ke daerah-daerah kampung, kamu masih bisa melihat ladang jagung, kamu masih bisa melihat sawah, kamu masih bisa melihat tanaman-tanaman yang bagus-bagus di daerah pedesaan. Tapi kalau di kota sudah jarang, hampir nggak ada kalau di kota karena ladangnya sudah menjadi sudah menjadi gedung-gedung yang tinggi. Selain hak dari tanaman, kita harus juga punya kewajiban terhadap tanaman. Yuk kita lihat kewajiban kita. Nah, kewajiban kita yang pertama apa? Bayangkan kalau tanamannya nggak disiram bagaimana? Iya, bakal terjadi kering, mati, dia kehausan. Yang kedua diberikan apa nih? Coba lihat gambar apa? Tanaman di rumah dikasih pupuk gak? Pupuknya pupuk apa? Iya, betul, bisa. Kambing. Apa? Kelapa bisa, sabuknya itu apa lagi pupuknya? Nah, itu diberikan pupuk. Yang ketiga gambar apa? Ada yang tahu yang ketiga gambar apa? Apa? Kewajiban kita kepada tumbuhan. Yang ketiga gambar apa? Ayo gambar apa? Kewajiban kita loh terhadap tumbuhan. Iya, merawat dan menjaga. Ini adalah dokter. Iya, dokter tanaman dan tumbuhan. Dia memeriksa tumbuhannya ini sehat atau tidak, bagus atau tidak, ada hamanya atau tidak, ada ulat-ulatnya atau tidak. Apa? Ada. Ini yang memeriksa kalau ada hama, kalau ada ulet-uletnya biar nggak terjadi biar nggak gagal panen. Nah, yuk sama-sama kita simak videonya. Perhatikan semuanya, nanti kita tanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Apa yang merupakan fungsi akar? Tubuh tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, antara lain akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang menunjang kelangsungan hidup tumbuhan. Berikut ini adalah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama. Kita belajar tentang apa tadi dalam video tersebut? Bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini Bapak bawa tanaman. Tanaman apa? Ada yang tahu gak? Pohon apa? Pohon apa? Pohon apa ayo? Pohon apa? Iya, betul, pohon
Alpukat. Nah, coba mana yang disebut daunnya? Yang daun yang mana? Yang tadi dijelaskan. Iya. Apa fungsi dari daun? Dapat fotosintesis. Nah, ini merupakan daun. Terus mana yang disebut dengan batang? Iya. Batang adalah yang ini. Apa fungsi dari batang? Iya. Nah, apalagi bagian-bagian tumbuhan selain batang, selain daun, akar. Akarnya ada di mana? Akarnya ada di mana? Di bawah. Apa fungsi dari akar? Menyerap air. Nah, tadi itu baru 3 bagian-bagian tumbuhan. Ada apa lagi? Ada buahnya nggak? Nggak ada. Buahnya tadi fungsinya untuk apa kalau buah? Menyimpan cadangan makanan di dalam buah. Ada apa tadi? Ada biji. Biji untuk apa? Bakal tumbuhan atau juga menyimpan cadangan makanan. Nah, selain buah ada satu lagi. Bunga. Pinter. Bunga untuk apa? Alat perkembangbiakan. Biasanya tanaman ketika sudah menjadi ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya, nanti akan tumbuh bunga terlebih dahulu. Nanti bunga akan berkembang biak, akan menjadi buah. Jadi coba kamu lihat, kalau ada tanaman-tanaman yang sudah berbunga, itu sebentar lagi akan berbuah. Contoh, kalau di rumah kamu ada pohon alpukat gak di rumah? Nah, kalau sudah ada kembang-kembangnya yang kecil-kecil, itu pasti lama-lama akan tumbuh buah. Iya, nah itu namanya tanamannya. Nah, oke, baik. Selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kerja kami. Pertanyaan, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ayo perhatikan yuk, Gambar perhatikan. A, Perhatikan kelompok 6. membakar pohon di hutan. Gambar B, menyiram tanaman. Gambar C, memberi pupuk pada tumbuhan. Apa tindakan tersebut baik? Mengapa? Gambar A, tidak, karena merusak ekosistem alam. Gambar B, baik membuat tanaman lebih subur dan segar. Gambar C, baik membuat tetap sehat dan tanaman lebih subur. Dampak bagi lingkungan, membuat hutan menjadi rusak dan gerang. Gambar A. Gambar B, tanaman akan membuat ekosistem banyak. Gambar C, tanaman akan membuat oksigen lebih banyak. Pertanyaan, dampak bagi orang lain. Gambar A, oksigen akan berkurang. Gambar B, membuat lingkungan menjadi asri. Gambar C, menghasilkan buah yang segar dan manis. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya, karena akan mengurangi oksigen. Gambar B, tidak, karena membuat lingkungan menjadi asri. Gambar C, tidak, karena membuat lingkungan menjadi asri. Ya, langsung balik ya. Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Daun, buah, bunga, batang, dan akar. Fungsi daun. Jelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Daun, tempat terjadinya fotosintesis. Buah, menjaga biji. Bunga, terjadinya perkembangbiakan. Batang, mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Akar, menyimpan cadangan makanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 6. Tapi pelan-pelan jumpa teman ah. Sekali. Oke, sudah cukup. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih.
bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di bagian-bagian tumbuhan ada apa saja? Buah, biji, akar, daun, batang, bunga. Oke, kalau dari hak dan kewajiban pada tumbuhan, haknya apa? Mendapatkan oksigen, sumber bahan makanan, tanaman industri. Sebagai tanaman hias, lingkungan menjadi asri, obat herbal. Oke, terima kasih Jevan. Akifah silakan. Bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Oke, terus? Bosan nggak? Bosan nggak? Enggak. Enggak. Terus apa lagi? Oke, terima kasih Akifah telah merefleksikan kegiatan pada hari ini. Ya, anak-anak Bapak yang hebat, di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran ketiga, masih di tema 3, subtema 2. Kita akan belajar tentang membuat kolase dan membuat menjelaskan lebih terperinci hak dan kewajiban pada hewan dan tumbuhan, ya. Jadi itu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini anak-anak Bapak yang hebat atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Yuk tepuk tangan buat kita semuanya dulu biar semangat. Bapak akhiri. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya ditutup dengan doa terlebih dahulu dari Belva. Belva silakan pimpin doa. Dah semuanya posisinya kita berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belva. Ya anak-anak Bapak yang hebat, demikianlah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri. Billahi fisabilil haq. Wassalabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimatiin, maju. Dah, yang rapi boleh pulang, nanti Bapak akan berikan roti. Roti ya.